ke pemateri kedua. Tadi kita sudah dipantik ya secara teoritis bahwa demokrasi itu ada dua ya, ada yang tertulis secara teks dan kalau dalam negara ya ada yang tertulis dalam bentuk peraturan dan juga dijalankan. Dan ternyata apa yang ditertuliskan di dalam undang-undang itu ternyata kadang-kadang tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat gitu. Nanti kita akan mengulik apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat ini seperti apa itu. Apakah sudah di dalam relnya mengenai konsep demokrasi atau justru jauh dari rel-relnya itu. Dan kita nanti akan dipantik oleh sahabat Badruzzaman dan langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan. Saya pegang korek dulu ya, teman kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah begitu beliau Pak Ikhwan mau'izatil hasanah langsung terang gitu. Ya, jadi besok kalau teman-teman ngadain acara yang outdoor gitu panggil beliau gitu ya. Mau'izatil hasanah dulu terang. Fakta ya, fakta ini fakta. Misalnya ada tarifnya Ya. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat yang saya hormati, Pak Ikhwan yang saya hormati. Di kantor saya enaknya dengan Pak Ikhwan ya nyebutnya Pak atau kadang-kadang Mas gitu ya. Kalau sahabat kayaknya ya nggak apa-apa sih ya, sesekali di sahabat. Tapi kalau Kanda saya lebih tua sedikit. Jadi kalau Dinda nggak tepat juga karena beliau senior. Saya mau nyebut beliau Kanda juga nanti kan saya sahabat ini. Oke teman-teman, ini temanya dadakan ya Mas. Tapi nggak apa-apa agar sekaligus kayak ujian ini ya Pak Ikhwan ya. Kayak ujian kami waktu seleksi gitu ya. Tapi nggak apa-apa biar teman-teman tahu kami berdua itu ya luas lah disebut alumni lah ya, luas gitu. Kalau di tubuh alumni PMII masih tadi disebut ya masih kurang apa ketokohan ya. Ya besok lah kapan-kapan saya akan buka toko ya. Guyon. Karena biar rileks ya teman-teman ya. Teman-teman Pak Ikhwan dan saya hanya pemantik saja ya. Tapi saya tadi dibatasi. Saya senang kalau bicara dibatasi soal tadi demokrasi hari ini ya. Kalau tidak dibatasi itu, Pak Ikhwan paham betul ya. Saya akan ngelantur kemana-mana, nggak jelas ngomongnya banyak, akhirnya bingung. Kesimpulannya bingung gitu. Tapi saya senang dibatasi. Nah sebelum sedikit saya berbagi perasaan atau apa ya. Sebetulnya kita lihat bersama-sama demokrasi hari ini. Sekarang hari apa? Hari Sabtu ya. Tapi maksudnya bukan hari ini Sabtu ya. Tapi hari ini kondisi sekarang begitu. Sebelum soal demokrasi saya ingin, karena ini bagian awal ya. Di bagian awal teman-teman menyelenggarakan diskusi. Judulnya menurut saya cukup berani ya. Suluk dialektik ya. Meskipun sudah disinggung sama Mas Ketum di awal ya, di malam minggu terakhir ya Mas Ketum ya, saya nyimak di bagian awal gitu, sangar ya, suluk dialektis. Suluk itu ya, apa Mas Ketum, mencari kebenaran ya, proses perjalanan mencari kebenaran. Dialektis ini perspektifnya Hegel ya. Hegel itu dalam konteks apa ya katakan demokrasi begitu ya. Tapi teman-teman dalam konteks dialektis ini harus memposisikan, bukan harus ya, idealnya memposisikan nanti dikritik terhadap demokrasi. Atau teorinya Hegel ya antitesisnya ya. Nah malam ini saya kira teman-teman sedang mencari pernyataan yang tepat, tesis begitu. Nah selanjutnya saya kira teman-teman akan menghadapi harus bisa
Meskipun nanti mungkin tindak lanjutnya itu dalam bentuk narasi, tulisan dan sebagainya ya, nggak harus demo kok ya, nggak harus demo. Atau nggak harus juga audiensi ke bupati, ke DPR gitu ya, ke tunai berat temen gitu ya. Tapi sekarang narasi digital itu jauh lebih kuat ya. Panjenengan bisa bayangkan coba hanya beberapa hari soal Iran ya. Di sana Iran kan teokratis ya, ini nyambung tadi yang disampaikan Pak Iwan. Teokratis ya, teokratis itu sebetulnya ya menurut saya percampuran antara demokrasi Barat begitu dengan konsep-konsep Islam. Makanya kan disebut teokrasi ya. Bahasa lain di Iran apa ya? Selain teokrasi, bahasa lainnya apa ya? Ini karena temanya dadak. Ya, semacam itu. Jadi demokrasinya di sana ada. Makanya Iran itu kan republik ya. Kalau tidak salah republik ya, Republik Iran. Artinya diksi republik itu ya kembali kepada publik di sana yang mayoritas Islam. Tapi publiknya itu kembali kepada otoritas agama. Di sana Muslim gitu ya. Makanya di sana tetap ada pilihan presiden, pilihan perwakilan gitu. Tetapi yang paling tinggi adalah rahbah ya. Rahbah itu pemimpin Muslim tertinggi di sana. Sehingga beberapa hari ini yang muncul itu bukan presiden dan bukan parlemen Iran, tapi Ali Khomeini. Ya betul ya. Coba jenengan bayangkan narasi di internet coba. Sebelum Iran menyerang Israel, itu narasinya tetap versi sebagian pakar di Indonesia itu, pakar agama maksudnya, meskipun itu ya bagian dari gorengan ya, di sana kan mayoritas Syiah ya, Syiah dikatakan bukan Islam, padahal di sana republiknya Republik Islam. Nah kemudian dibalik ya, komentar-komentar di internet kayak apa coba? Mewakili Islam. Ya, maksud saya proses-proses kayak gini, nah itu komentarnya positif semua toh, mewakili semua lah, mewakili Muslim dunia begitu, melu marem gitu, kira-kira seperti itu. Tapi ya kita sebagai intelektualis masyarakat sipil ya, yang di kalangan atas ya pesan saya jangan mengandalkan komentar-komentar yang di internet secara membabi buta begitu. Lebih baik ada buku, ada kitab ya didaras begitu ya. Sehingga sejarah-sejarah di sana termasuk ini perang apa sebetulnya begitu ya. Apakah nuklir betul-betul ada atau tidak. Nah, maksud saya minimal ya sekelas jurnal saya kira jurnal internasional sekarang terbuka untuk di-download ya. Yang gratis tentunya, jangan yang bayar gitu ya. Dibaca itu, minimal itu pengetahuannya jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan di kita begitu. Oke, saya kembali ke judul ini. Maksud saya narasi proses diskusi kayak gini harus ditulis Mas Ketum, harus ditulis karena kekuatannya luar biasa toh. Tesis saya kira teman-teman hari ini sedang belanja itu. Kondisinya seperti apa sih demokrasi hari ini? Kemudian teman-teman mau ngapain? Kan mau mengambil posisi di antitesisnya toh? Kan begitu ya. Jangan diartikan melawan keadaan, jangan seperti itu. Tapi minimal ada narasi, ada perspektif. Pesan saya juga perspektifnya nanti berdasar begitu ya. Jangan di internet itu jangan menurut saya jangan, tetapi cuplik pernyataan tokoh itu nanti akan cepat dipahami oleh pembaca. Nah, selesai saya kira soal perpaduan antara tesis dan antitesisnya Hegel, kemudian muncul terakhir apa man? Sintesis ya. Sintesis ya saya kira tugas bersama setelah teman-teman melayangkan kritiknya, antitesisnya. Hegel kan seperti itu ya. Tapi saya tarik ya biar berimbang dengan tokoh Islam.
saya tarik ke periodenya Ibnu Khaldun. Ngeri toh? Ibnu Khaldun, bukan Universitas Ibnu Khaldun ya, bukan ya. Tapi tokoh pemikir Islam yang juga dikagumi oleh pemikir-pemikir Barat, Ibnu Khaldun itu. Dalam konteks, saya kaitkan dalam konteks demokrasi, beliau punya teori asobiyah gitu ya. Asobiyah itu apa ya, bahasa kita itu gotong royong. Apa? Bukan gotong royong sebetulnya. Bersama-sama. Ibnu Khaldun punya teori bahwa peradaban manusia ini, termasuk peradaban apa namanya ya, di sebuah negara, katakan demokrasi begitu, itu ada pertumbuhan, ada mencapai puncak, ada turun, ada hancur. Kemudian siklus dari kehancuran itu akan mulai diperbaiki bersama-sama. Tapi dalam konteks demokrasi Ibnu Khaldun itu jangan sampai turun kemudian hancur. Oke lah, kita hari ini tumbuh menuju puncak ya, cara Indonesia ini ya, menuju Indonesia emas tahun berapa? 45 ya? Ya dibatasi lah ya. Artinya setelah nanti Indonesia mencapai tahun 45, jaya, sejahtera, adil, makmur, jibar-jibur, tapi harus dimentai ya. Berbicara nih, ojo. Nah nanti kira-kira di tahun 45 itu, 2045 menuju kejayaan, nah itu yang harus dipertahankan, perspektif Ibnu Khaldun ya, yang harus dipertahankan jangan sampai hancur. Caranya dengan berbagi seluruh elemen bangsa, berbagi sesuai tugasnya masing-masing. Perwakilan ya di DPR, MPR ya betul-betul mewakili rakyat, ya kan? Meskipun ya memang rakyat kan menciptakan elit. Lalu kenapa ente protes? DPR, MPR itu bertugas mewakili rakyat, bukan mewakili diri sendiri dan kelompoknya. Yang bagian eksekutif dan yudikatif juga bekerja sebagaimana aturan yang konstitusional. Masyarakat juga berpartisipasi. Tadi sampai mana ya? Oh, Ibnu Khaldun ya. Iya, ya ini resikonya ditodong, dibatasi ya. Tema baru Ibnu Khaldun itu. Jangan sampai nanti 2045 Indonesia hancur. Caranya dengan berbagi. Jaga kejayaan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kalaupun itu terjadi kehancuran nanti setelah 45 jaya, tahun 2050 hancur misalnya ya, karena perebutan kekuasaan dan sebagainya. Ya kembali akan tumbuh, kemudian kayak gitu. Siklus peradaban namanya. Nah, saya tarik ya, ini biar cepat, saya tarik ke konsepsinya Muhammad Hatta. Ya, kalau Soekarno kan sudah banyak sekali lah ya, sudah paten betul ya. Paten betul maksud saya adalah Soekarno itu proklamator yang telah mencoba sistem pemerintahan parlementer. Ya, sebentar saya ingat-ingat ya. Merdeka tahun 45, kemudian demokrasinya presidensil, kayak tes ini mas, sampai tahun 50, hanya 5 tahun, 50 sampai 59 sampai apa namanya, Super Semar ya, Super Semar tanggal 11 Maret 59 ya, 59. Jadi parlementer, demokrasi sistem pemerintahan parlementer telah dicoba oleh Soekarno selama 9 tahun dan tidak efektif, kesimpulan Soekarno waktu itu. Kenapa? Karena selama 9 tahun itu ada pergantian reshuffle 7 kali, kurang lebih 7 kali, sehingga menganggap tidak apa namanya efektif, dan kondisi sosial budaya kepulauan dan sebagainya ya. Intinya mulai tahun 1960 kembali ke demokrasi sistem pemerintahan presidensil ya, sampai hari ini. Selesai ya, artinya paten, artinya Soekarno telah berperan besar terhadap regulasi konstitusional kita dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45. Di sana ada kalimat kedaulatan rakyat ya. Nanti saya nggak hafal ya pembukaannya itu. Pokoknya ada kalimat kedaulatan rakyat. Clear. Di Undang-Undang Dasar 45 sistem kita itu demokrasi yang diambil.
dengan segala macam histori penyusunan mengapa demokrasi diambil ya. Itu 45. Itu kan jauh ya. Makanya sering dituduh Indonesia kan niru Amerika. Memang Amerika 100 tahun lebih dulu menggunakan ciri-ciri yang sama negara demokrasi. Satu soal bahwa sistem pemerintahan itu tetap rakyat sebagai pemegang daulat. Yang kedua ada pemilihan untuk perwakilan ya. Yang ketiga tetap membuka ruang partisipasi untuk kebebasan, termasuk kebebasan pers. Di Amerika kan itu, kemudian persis sekali di Indonesia. Ya itulah demokrasi. Makanya sering dituduh nggak usah kecil hati ya. Indonesia kan tiru-tiru Barat, tiru-tiru Amerika aja, memang sana lebih dulu. Apakah hanya Amerika? Ya tidak. Kalau ditarik mundur sampai Yunani kuno pun sudah ada. Prancis mirip Amerika ya. Iran jauh berbeda ya. Kemudian saya tarik konsepnya Muhammad Hatta. Ibnu Khaldun clear ya. Tadi Hegel yang tema panjenengan teman-teman ambil sudah tepat menurut saya. Karena sedang membangun perspektif gitu yang tepat. Suluk. Ibnu Khaldun, kemudian Muhammad Hatta. Muhammad Hatta kan dia berbeda dengan Soekarno. Dia bukan orator di podium gitu ya. Tetapi beliau adalah pembaca, penulis, pemikir. Salah satu konsepnya tentang demokrasi adalah kalau mau dikatakan betul-betul demokrasi, itu satu adalah pembuatan norma aturan yang termasuk mengatur pembagian kekuasaan khususnya soal yudikatif, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian ruang partisipasi, tadi Pak Iwan sampaikan, ruang partisipasi. Nah, tetapi itu semua harus ada penegakan hukumnya. Itu kan Muhammad Hatta ya. Artinya apa? Artinya konsep demokrasi masih konsisten sejak zaman merdeka sampai hari ini. Masih bermasalah. Elit terus ya kan. Ya wis mulai hari ini Mas, tenang. Harus suwe-suwe ya. Karena hanya pemantik korek ya. Oke, selesai dari sisi teoritis ya. Teoritis sudah tepat. Sehingga minimal nanti ada yang protes, posisi suluk dialektis goya temen ya. Minimal bisa menjelaskan ya. Di samping perspektif Mas Ketum yang minggu kemarin sudah dijelaskan, tapi nek anu kelalen, ini Kang Badrus ya perspektifnya jelas gitu ya. Sejelas-jelasnya. Clear. Lalu sistem presidensil kemudian Soeharto tahun berapa? 67 atau 68? Ya, 67 ya, atau 68. Setelah dia menjadi penjabat presiden sementara karena super semar, ya kan? 67 atau 68 ya. Soalnya kini salah omong, ya salah. Wong 68, 67 kan salah. Mudah-mudahan tidak kena DKPP nggih Pak Iwan ya. Karena saya nulis di internet itu di FB, nulis salah bulan kena DKPP, materi aturan DKPP ya. Jadi ini soal sejarah kan. Ada yang bilang, sejarah kan soal kebenaran, fakta, nggak boleh salah dong. Kalau salah menyebutnya berarti salah membaca, kan seperti itu. Ya, ada yang ingat nggak? Sekitar itu ya. Kalau nggak 67, 68, Soeharto, masuklah Soeharto. Tarik plus sampai 30 tahun berkuasa sampai berapa? 21 Mei. Ayo kita ingat bareng-bareng. 98. Nah, proses rakyat dan mahasiswa, utamanya mahasiswa dan insan kampus menurunkan Soeharto itu kan nggak langsung hari itu. Ingat ya, krisis moneter itu kan mulai 97, 1 tahun krisis moneter, kesulitan, harga mahal dan sebagainya, semua naik, ditambah-tambah di 98 bulan berapa itu? Bukan, pilihan Soeharto dipilih kembali oleh DPR menjadi presiden. Tambah panas gitu kan, tambah panas. Baru beberapa bulan ya, saya agak lupa ya, nanti dibaca kembali. Intinya teman-teman mahasiswa menurunkan Soeharto. Salah satu yang kita ingat, ini nggak menyinggung agenda reformasi ya, karena agenda reformasi ya begitulah ya, ada yang mengatakan sudah selesai agendanya, ada yang mengatakan gagal, ada yang mengatakan sebagian
berhasil, sebagian gagal. Mulai dari Adili Suharto jelas gagal ya, dan kroninya. Tapi saya tarik sampai bawah, otonomi daerah, kekuasaan yang dibagi otonomi daerah. Tuntutan reformasi agenda ke-6 atau yang terakhir. Saya masuk hari ini. Otonomi daerah itu undang-undangnya kan tahun 1999 ya, berlaku tahun 2000 persis ya. Berarti otonomi daerah sampai hari ini berapa? 25 tahun ya. 25 tahun ya, benar. 25 tahun agenda reformasi atau perkembangan demokrasi yang berawal dari turunnya Soeharto, atau era Orde Baru setelah selesai memasuki era reformasi kemudian jauh sampai hari ini. Ada satu penelitian ya dalam bentuk buku Profesor Jeffrey Winter, edisi PDF-nya saya juga ada ya, kalau teman-teman menghendaki nanti saya bagi. Ini saya dapatkan di Ilmu Politik Unsud ya. Daripada jenengan kuliah repot-repot di sana, mending baca buku saya gitu ya. Sama aja kuliah gitu. Besok kalau jenengan ngambil S2 Ilmu Politik, wah pelas kating gitu. Jeffrey Winter itu meneliti dengan membandingkan era Orde Baru sampai hari ini. Intinya, salah satu intinya, kan ini buku tebal ya. Salah satu intinya adalah di masa Orde Baru era Soeharto itu dia memperkaya diri dan keluarganya begitu, sentralistik, otoriter dan sebagainya, tapi kondisinya waktu itu rakyat alit menjerit begitu, terjerat hutang dan sebagainya. Itu sama saja. Menurut Jeffrey Winter itu di era reformasi ke sini itu sama saja dalam banyak hal. Salah satunya adalah meskipun negara Indonesia mengambil demokrasi, sistem demokrasi, tapi sistem demokrasi ada kelemahan, tetap memberi peluang sebagaimana memberi peluangnya terhadap Orde Baru Soeharto, yaitu oligarki. Tapi jangan buru-buru ditarik ke lokal ya, karena Jeffrey Winter itu semua bukunya itu berdasarkan penelitian perbandingan negara dan data penelitian beberapa provinsi dan daerah yang era otonomi daerah begitu. Ya karena temanya nggak sinau Pak, jadi ini agak ngarang gitu ya. Tapi nggak ngarang, karena biar menghindari ngarang saya merujuk pada tokoh yang berkompeten di sana. Itu tokoh perspektif oligarki, diakui dunia itu Amerika, kemudian pernah menetap beberapa tahun di Jogja, makanya di Indonesia sangat dirujuk dia. Reformasi itu yang tidak tersentuh apa dari agenda itu, dari otonomi daerah? Satu soal agama, dua soal TNI. Ya. Itu masih tersentral sampai sekarang. Kalau agama itu, tapi argumennya masuk. Kalau agama mengapa tidak diutik-utik, tidak berpengaruh terhadap otonomi daerah, tidak berubah? Ya karena agama menyangkut hak individu ya, clear, selesai. Dan tidak ada dampak ya dari undang-undang otonomi daerah yang kepala daerah, provinsi dan kabupaten itu memiliki kewenangan untuk berimprove, berkreasi menggunakan anggarannya. Yang penting di TNI itu dui fungsi ABRI sesuai agenda reformasi ya sudah tidak ada ya. Meskipun kemarin di undang-undang TNI sempat bergejolak ya teman-teman mahasiswa. Yang bagian ini di YouTube dipotong ya Mas ya. Dimotong mulai tadi itu kalimat TNI sampai ini ya dipotong ya. Nanti saya ditekani Intel. Payah itu ya. Kayak teman-teman kemarin ditekani Intel waktu mau demo RUU TNI ya. Ya betul ya. Betul ya, agar tidak demo kira-kira seperti itu. Untuk sisi mending ya. Bagi aku. Tapi ya sudahlah. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu mempersoalkan itu, tapi kita tetap
kritis begitu ya, tetap kritis karena ada kekuasaan, ada apa ya, bukan kekuasaan, ada kekuatan yang terbatas bagi keterbukaan partisipasi masyarakat. Karena saya dan Pak Iwan baru kemarin ya, 2007 saya teknis ya di kepemiluan gitu, jadi mungkin 2017, jadi cukup lama ya. Sebelum itu di pemantau, sebelum itu pernah jadi guru, sebelum itu pernah di LSM, jadi teori-teori ini bisa hilang kabeh mas, bisa hilang kabeh. Makanya perspektif saya menjadi sangat teknis ya, sangat teknis. Saya kira itu mas, untuk pemantik aja ya, untuk pemantik bahwa demokrasi hari ini, kalau dari sisi konsep clear ya, teman-teman harus clear bahwa kenapa Indonesia mengambil sistem demokrasi itu ya memang dari histori dan sejarahnya tidak bisa tidak, meskipun itu anggaplah jelek tapi itulah yang terbaik. Ya, cirinya adalah ada perwakilan ya. Kalau demokrasi tadi Pak Iwan kan demos itu warga, kratos itu kekuatan atau kekuasaan ya. Jadi apa demokrasi? Sistem kekuasaan rakyat ya Pak atau gimana? Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Jadi sistem pemerintahan rakyat. Artinya di perundangan kita rakyat itu sebagai pemegang daulat ya. Itu prinsip demokrasi. Makanya dalam perjalanannya sampai hari ini ya soal partisipasi ya tetap dijamin oleh undang-undang. Pesan saya jangan buru-buru menyimpulkan kalau di lokal itu tidak demokratis, dikuasai elit, rakyat elit menjadi dan sebagainya. Jangan lebih dulu. Tapi nanti ya tunggu pada saatnya yang tepat. Panjenengan bisa mengambil antitesis, maksud saya seperti itu. Jadi fair. Kenapa begitu? Pertanyaannya ya. Kenapa begitu? Karena demokrasi masih membuka peluang itu. Masih membuka peluang itu. Untuk tumbuhnya apa ya? Dikuasai elit mbok anu ngomong oligarki mbok piye gitu. Apalagi dinasti ya. Ini juga diedit ya. Oligarki, dinasti diedit. Karena ini sensitif. Aku bisa kena etik ya. Karena apa? Karena omongan saya belum mendasar pada hasil riset, katakan seperti itu ya, untuk yang lokal. Tapi untuk yang nasional, oke, silahkan ya, silahkan. Ya, penelitian Jeffrey Winter ya sampai hari ini ya masih menguntungkan oligarki. Bahkan ada penelitian yang lain bahwa jumlah seluruh penduduk Indonesia itu per 600.000 orang kayanya satu. Artinya apa? Orang kaya satu di Indonesia itu menguasai 600.000 jiwa. Coba bagaimana logika membandingkan elite siji, men dengan itu datanya, elite siji, alite 600.000, perbandingannya ya, perbandingannya. Kali seluruh populasi rakyat Indonesia, silahkan berapa orang jumlahnya, ketemunya ketemu itu. Saya nggak berani komentar Bapak. Tapi bagian ini diedit ya. Bagian ini diedit. Kuncinya ini juga lagi-lagi merujuk para pakar ya. Nanti dicari pakarnya ya. Di internet banyak sekali. Apapun sistem pemerintahannya, apapun kondisinya, kuncinya hanya satu. Kuatkan civil society. Masyarakat sipil harus dikuatkan agar kalau nanti ada gejolak itu masyarakat sipil sudah siap ya, bahkan bagi elit itu sudah siap, bahkan dituntut oleh keadaan untuk survive secara mandiri gitu. Nganggur boleh dewek, pangan dewek, bahkan lupa berpartisipasi. Padahal soal rasa kelaparan itu adalah modal yang paling awal ya untuk orang itu cepat membangun emosi ya, rasa ya. Itu jadi kegiatan hari ini teman-teman semua, karena panjenengan dalam konteks di wilayah antitesis, panjenengan itu di elit civil society-nya, masyarakat sipil maksudnya. Meskipun di masyarakat biasa, ormas,
LSM tetap jenengan yang paling dhuwur. Meskipun setelah ini jenengan akan gabung bersama mereka, jadi LSM, jadi ormas, jadi warga biasa dan sebagainya. Misalnya pengurus RT kan ya ormas juga toh. Maksud saya adalah jenengan pada posisi yang civil society yang paling tinggi. Oleh karena itu saya cukup senang, Pak Iwan juga saya kira cukup senang itu soal forum-forum seperti ini karena jenengan sudah mengambil tanggung jawab yang benar sebagai elitnya civil society. Ilmu pengetahuannya di jenengan, bukan di masyarakat biasa, tapi di jenengan. Sehingga narasi Mas Ketum, narasi forum-forum hasil forum diskusi seperti ini, di samping narasi-narasi diskusi internal jenengan, jangan lupa dituliskan di internet. Karena menggugurkan panjenengan sebagai posisi yang elit di civil society agar dibaca oleh warga biasa. Saya kira sepele tapi dalam waktu yang sangat panjang, narasi panjenengan akan bermanfaat, berguna. Utamanya dalam konteks ini mencari sintesis sebetulnya kalau keadaan hari ini seperti ini aku harus ngopo ya, kira-kira seperti itu ya Mas ya. Itu ya, saya kira mulai ada gambaran itu ya. Terima kasih, pemantiknya terlalu lama ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan masing-masing saling melengkapi, mengutarakan pendapatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.